Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Al-Tawatan Muhtarami wa julasa ila fadil wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang wektu ingkang weruh wonten ing pamawas wektu pitutur luhur wonten ngarsanipun Bapak Ketua Takmir Masjid 3 Masjid, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Siratal Mustaqim, ugi Masjid Al-Hakim ingkang kula hormati. Wabil khusus takbir Masjid Al-Ikhlas selaku Shahibul Bait ingkang kula hormati Bapak-bapak pengurus pimpinan Ranting Muhammadiyah Blitar, ugi sedayanipun bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Kakung Sumo Putri ingkang sami rawuh wonten mriki ingkang boten saged kawula sebat satunggal bapa satunggalipun. Ingkang sepindah monggo Bapak Ibu rahimahumullah saderengipun kawula matur tansah kalantur sumangga kawula dherekaken munjukaken rasa syukur. Langkahipun atur ingkang nomor 1 boten wonten tembung ingkang langkung utami kejawi munjukaken rasa syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun amaringi nikmat rahmat taufik hidayah saha nugrasa kuasane Gusti kang lumuntur dumateng kula dalah panjenengan sami. Saengga wonten ing titi wanci saat dalu niki kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing majelis ingkang sampun minanci ingkang sepisan inggih menika niat silaturahmi. Sing duduki mriki niat ikhlas ngaji, mugi-mugi dawa umur gampang rezeki. Sing lagi nyandang loroe muga-muga yondan mari. Sing lagi nyambut gawe muga-muga malimpah gajine tambah mikuwati tambah ngayani. Sing duwe tanake muga lunasi amin ya rabbal alamin. Baik rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Maka bisa kita pahami, semakin kita banyak menuntut ilmunya, semakin banyak ngajinya, semakin banyak derek ngaos, insya Allah semakin Allah mempermudah jalan kita menuju surga. Maka rahimakumullah, kalau kita lihat orang Jawa niku nun sewu sukanya kepada bahasa-bahasa simbolis. Termasuk dalam hadis ini itu kemudian orang Jawa di Masjid Gede Kauman itu ada satu penggambaran berupa ukiran niku bentukipun buah salak, Bapak Ibu. Ternyata buah salak ini tidak ngasal digambar buah salak wonten nggih mboten. Tetapi ternyata berdasarkan hadis niki mau, man salaka thariqan, barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Karena ada kata-kata salaka thariqan, berarti uga digambar buah salak. Untuk apa
mengingatkan, sing ngaji itu bakal dipermudah jalannya menuju surga. Yang Jawa ada lagi contoh tentang masjid gede Kauman niku di pagernya niku diukir dibentuk buah waluh. Ngertos waluh, Bu? Itu ternyata nggih boten ngasal dibentuk buah waluh wonten nggih boten. Tetapi ternyata terinspirasi dari Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu wallahu dadi waluh. Wonten niku kan jauh senengane bahasa-bahasa simbolis. Jadi ketika ke masjid ingat bahwa kita itu menyembah Allah yang Maha Esa. Termasuk kalau di masjid-masjid dulu niku di halamannya niku mesti ditanami pohon sawo. Sawo kecil. Niku nggih boten kasar kok orang pohon rambutan napa mangga napa, tapi kenapa kok harus sawo? Lah niku terinspirasi nek imam manjing salat nika merapikan shaf jamaah niku ketikane sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Sawu samakan, ratakan, luruskan shafnya. Sawu dadi pohon sawo. Jadi ternyata penuh filosofi. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah mungkin konsen kita sekarang ini di bulan apa nih? Bulan Hijriah itu bulan Muharram. Nek yang Jawa ngarani bulan Suro. Nek bulan Suro niku napa angsal ewon napa boten? Angsal nggih. Wantun napa boten? Ini kalau kita dudukkan masalahnya sama seperti orang Jawa tadi suka dengan bahasa-bahasa simbolis. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyami fi syahrillahil muharram." Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi puasa yang lebih afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Artinya kalau kita ranking puasa yang pertama itu adalah puasa Ramadan. Wajib itu bagi kita. Tetapi kalau kita tanyakan yang kedua apa? Yang kedua yang lebih afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulan Syawal. Maka pada saat itu para wali itu karena berdakwah di Jawa yang sukanya bahasa simbolis tadi, maka kemudian berpikir bagaimana kemudian orang Jawa bisa berpuasa di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini salah satu bulan haram, memperbanyak amal soleh dan meninggalkan kezaliman, termasuk puasanya yang paling utama setelah puasa Ramadan. Maka tercetuslah kemudian piye nek aja ewu dhisik. Terus ewu ditunda. Beda apa? Beda puasa. Kenapa puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram? Terus karepe niku wonten niku awale. Kados nek kula panjenengan sedaya wa rahimakumullah. Kemudian nek orang nopo ajeng puasa tapi nopo ada hajatan niku ora mboten sida poso. Hajatan niku nggih enten nopo enten prasmanan, enten kunjungan, enten senek, enten jaye, apa sakit turun. Maka ndak jadi puasa. Kados nek kula panjenengan sedaya ajeng puasa Syawal. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu kita sulit banget Bapak Ibu rahimakumullah untuk memulai Syawal ini. Kenapa? Tengku-tengku undangan Syawalan. Terus betul juga. Poso. Masih arep akhir Syawalnya harus poso tidak? Tekan-tekan. Bareng wis arep poso wis entek Syawale. Maka mungkin ini
pemikirannya begitu men muharram gitu kasih poso. Tapi nur saya usah niki yo wis rawan iki wong ning yo rada poso. Niki mana betul. Nggih, Bapak rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang toharoh. Kalau tidak salah di pertemuan yang sebelumnya di Masjid Al-Hakim itu kita sampai kepada tata cara berwudu. Tasih kemutan apa boten, Bu? Nggih, tasih nggih. Insyaallah. Jadi mulai dari niat di dalam hati, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, mengusap membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, lebih bagus lagi berkumurnya dengan satu tangan langsung masuk mulut dan masuk hidung sekali. Itu bukan mulut dulu 3 kali baru hidung, tapi ketika masuk mulut, masuk hidung sambil disedot untuk masuk ke hidung. Mengeluarkannya pun begitu, keluar mulut, keluar dari hidung. Setelah itu kemudian muka, tangan sampai siku, kanan dulu dihabiskan 3 kali, baru yang kiri. Habis itu mengusap rambut atau mengusap kepala. Cukup sekali dari depan ke belakang, kembali ke depan lagi, kemudian tangannya masuk ke telinga, yang ujung jari jari telunjuk masuk ke dalam, yang ibu jari di bagian luar. Cukup 1 kali. Nah, setelah itu kemudian kaki dan ditutup dengan doa. Doa ini pun pripun, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau kita sudah bisa melaksanakan ini luar biasa, Bapak rahimakumullah. Insyaallah kalau kita wudunya niat ikhlas, serius, betul dimulai dari awal sampai akhir dan ditutup dengan doa itu, maka Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang dari kamu yang berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka melainkan akan dibukakan baginya pintu surga yang 8 yang dapat dimasuki dari mana yang ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Terus nek berwudu ampun kesupen berdoa. Fadilahnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya ketika kita sudah berwudu, apa saja yang kemudian bisa membatalkan wudu kita atau membuat kita menjadi berhadas, dalam keadaan hadas. Yang pertama, ma lam yakhruj minka syai'un min wahidin as-sabilain, yaitu kamu dalam keadaan suci selagi belum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan. Ini bahasa fikih yang sangat halus untuk menyebutkan bahwa ketika kita sudah berwudu, selama jalur depan maupun jalur belakang itu tidak keluar sesuatu, berarti wudu kita tidak batal. Depan itu bisa mensewu air kencing, ataupun yang belakang bisa kentut, bisa buang air besar dan lain sebagainya. Selama tidak keluar itu, berarti wudu kita tetap masih tidak batal. Yang kedua, walam tulamisil mar'ah, dan selama kamu tidak menyentuh wanita, aula mastumun nisa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hal ini majelis tarjih berpendapat sesuai dengan pendapatnya Ibnu Abbas bahwa makna menyentuh di sini tidak hanya sebatas menyentuh,
tetapi menyentuh di sini maknanya adalah nun sewu bersetubuh. Jadi menyentuh wanita ini bukan makna harfiah, bukan makna aslinya kayak menyentuh kayak langsung batal, bukan. Tetapi Muhammadiyah memilih pendapat yang namanya menyentuh di sini pakai tanda koma 2 atas itu maknanya adalah bersetubuh. Jadi kalau kita cuma sekedar tersentuh itu tidak membatalkan wudu kita. Bahkan ada satu riwayat Nabi itu, Aisyah itu ketika tidur, pernah suatu ketika malam hari tidur kok mendapati Nabi tidak di sampingnya. Kemudian meraba-raba begitu, ternyata ini kakinya Nabi lagi sholat malam. Dan itu tidak membatalkan wudu. Artinya kalau cuma sekedar menyentuh tidak, yang membatalkan kemudian kalau sampai berhubungan badan itu nanti wudunya menjadi batal. Maka Kiai Haji Al-Farudin pernah ditanya Pak Ibrahim Pak Al-Farudin, gimana hukumnya kalau kita habis wudu terus menyentuh wanita, batal napa boten? Pak Kiai Haji Al-Farudin ki santai mawon sing jawab. Nek bar wudu ki ora usah golek senggol-senggolan. Langsung sholat mawon boten usah golek senggol. Karena makna Muhammadiyah yang di sini majelis tasih adalah bersetubuh. Karena dalam ayatnya sendiri kalau dari segi kebahasaan lama sayulamisu itu maknanya lebih dari sekedar menyentuh. Kalau lami sayal masuk menyentuh, tetapi kalau lama sayulamisu saling bersentuh-sentuhan maknanya adalah bersetubuh. Memang di mazhab Syafi'i itu karena mungkin saking berhati-hatinya kemudian sekedar menyentuh saja itu sudah membatalkan. Tetapi kalau di majelis tajwid berdasarkan riwayat Ibnu Abbas itu yang makna dari lamasa di sini adalah bersetubuh. Jadi kalau sekedar tersentuh itu tidak batal. Yang ketiga, sebab wudunya batal adalah walam tamassa farja dan tidak menyentuh kemaluan. Ini dalam bahasa fikih menurut saya kok bahasanya rada vulgar, memang begitu. Kalau bahasa fikih itu memang harus kemudian kita sampaikan betul-betul agar tidak terjadi salah paham. Yang pertama tadi keluar dari salah satu dari dua lubang, yang kedua bersetubuh, yang ketiga kalau kita menyentuh kemaluan kita tanpa alas maka itu juga membatalkan wudu kita. Nah, jadi kalau ini berdasarkan hadis dari Busrah binti Sofwan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man masa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddo." Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka jangan sholat sebelum berwudu. Dari hadis yang lain dari Tolak bin Ali, barang siapa menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Artinya di sini kalau kita menyentuh kemaluan tanpa alas maka kita berwudu. Nah, yang ketiga, yang keempat, apa yang membatalkan wudu? Walam tanam muttaji'an nauman thaqilan, yaitu tidur yang nyenyak dengan miring. Jadi ini kalau yang membatalkan wudu kita tidur. Tidurnya nyenyak miring. Kenapa? Karena orang yang tidur nyenyak miring begitu itu kalau sewu itu kentut itu tidak terasa. Maka kalau kita udah wudu kok terus tidur nanti kemudian mau sholat itu wudu lagi. Kenapa? Karena kita sudah tidur. Karena tidak kerasa, karena memang kalau dalam orang sudah tidur itu sudah dalam kondisi rileks sehingga kalau ada angin yang keluar dari
untuk dari buang angin itu kadang-kadang nggak terasa. Wong kadang-kadang ada kejadian waktu Jumatan itu duduk sambil tidur. Jadi ketika imam khutbah itu tidur tapi sambil duduk itu kayak ujung-ujung belum saya buang angin. Ketika dibangunkan suruh wudu lagi tadi jenengan kentut orang kentut kok. Nggak kerasa kadang-kadang. Jadi kalau tidurnya nyenyak itu untuk lebih amannya kita wudu lagi. Jadi yang membatalkan wudu tadi ataupun ketika kita berhadas adalah satu keluar dari depan maupun belakang, yang kedua itu bersetubuh, yang ketiga menyentuh kemaluan tanpa alas, dan yang keempat tidur nyenyak. Jadi itu membuat kalau kita melakukan itu berarti kita harus wudu lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita masuk kepada bab al-ghuslu atau mandi. Apa sebab-sebab yang membuat orang itu wajib mandi junub atau mandi besar atau mandi wajib? Ada beberapa sebab. Yang pertama, idza ajnabta bi khurujil maniyyi. Yang pertama, apabila kamu berjunub karena mengeluarkan air mani. Jadi ketika mengeluarkan, mohon maaf, air mani itu membuat seorang laki-laki itu wajib untuk mandi junub. Baik di dalam ketika berhubungan maupun tidak berhubungan, asalkan air mani keluar berarti harus mandi junub. Ini sekali lagi saya katakan, menurut saya bahasanya mungkin rada vulgar, tapi ini untuk membedah fikihnya itu jelas. Nah, air sendiri dalam agama kita, fikih terutama pembahasan fikih itu setidaknya ada 3. Yang pertama air mani, yang kemarin sudah kami sampaikan. Yang kedua air mandi, dan yang ketiga air wadi. Mani, mandi, wadi. Mani itu yang keluar, atau dalam bahasa modelnya itu, mohon maaf, sperma. Kalau air mandi itu air bentuknya bening, kental, yang keluar ketika seseorang itu bersyahwat. Itu namanya air mandi. Yang ketiga air wadi, itu air sisa-sisa air kencing atau orang yang kelelahan kemudian keluar air bening tetapi tidak kental, itu namanya air wadi. Dari ketiga ini yang mengharuskan kita mandi cuma air mandi. Yang mandi dan wadi tidak, tapi harus dibersihkan dan kemudian berwudu. Maknanya dari 3 ini, yang keluar air mani harus mandi junub, yang kedua ini cukup dengan berwudu. Jadi dianggapnya adalah hadas kecil. Nah, sedangkan dari 3 ini, yang 2 mandi dan wadi ini najis, hukumnya airnya najis, artinya kalau kena pakaian itu najis. Tetapi mani yang tadi membuat orang mandi, kalau terkena pakaian itu tetap suci, tidak najis. Nah, itu perbedaannya di situ. Jadi meskipun air mani ini membuat orang mandi, tetapi airnya sendiri itu tidak najis, sehingga ketika misal terkena pakaian pun itu tetap sah kita gunakan untuk sholat. Sedangkan air mandi dan wadi ini meskipun hanya hadas kecil orang yang mengeluarkannya, tetapi kalau terkena pakaian itu najis dan harus dicuci. Jadi 3 air ini kita harus mengetahui. Jadi kalau tahu ilmunya itu kita bisa mensikapinya. Jadi yang pertama tadi yang membuat kita mandi junub adalah ketika keluar air